masih sepi sih. Oh iya, kok dia sendirian ya? Kita ambil. Halo Okta. Halo Okta. Kamu lagi apa nih? Lagi nugas aja sih. Kok akhir-akhir ini aku sering lihat kamu sendirian aja ya? Beberapa hari ini biasanya kan teman-teman kamu itu sering keluar bareng kamu kan? Kok akhir-akhir ini kamu sering sendiri sih? Ya, mungkin teman-teman aku lagi sibuk masing-masing sih. Serius? Nanti kamu nggak diajak kalau sama mereka? Bener tuh. Enggak kok, mungkin lagi sibuk aja. Kalau aku jadi teman kamu juga kayaknya aku males deh berteman sama kamu. Orang kamu kalau diajak ngomong selalu jawabnya singkat-singkat. Ya aku juga bakalan males deh ngomong sama kamu kalau kayak gitu. Iya bener, makanya berubah dong. Jangan diem terus, nanti tuh orang-orang bakal ngira kamu tuh sombong. Udah. Kita pergi. Lalu implementasi yang telah kami lakukan, saya menyadari bahwa bullying tidak selalu meninggalkan luka yang terlihat. Dari adegan yang kami perankan hingga edukasi yang kami berikan kepada mahasiswa, saya belajar bahwa setiap ucapan memiliki dampak. Oleh karena itu, saya berharap kita semua lebih berhati-hati dalam berbicara dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar. Penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum menyadari bahwa candaan, pengucilan, maupun komentar di media sosial termasuk bentuk bullying. Karena itu, implementasi ini menjadi langkah kecil untuk meningkatkan kesadaran bahwa kampus yang aman dimulai dari sikap saling menghargai. Saat memerankan pelaku bullying, saya menyadari bahwa kalimat yang terlihat sederhana ternyata dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Semoga setelah menonton video ini, kita tidak lagi menganggap ejekan sebagai sesuatu hal yang biasa. Gus, dosen kita nyuruh kita bikin kelompok beranggotakan 4 orang dan kita tuh kurang 2 anggota lagi sebenarnya. Iya betul juga Gus, tapi sebenarnya kurang 2 anggota lagi kan. Iya. Jadi kita perlu nyari sih. Iya. Siapa ya? Gus, nanti disuruh bikin kelompok ya sama dosen ya? Gue boleh join nggak ke kelompok kalian? Iya, tapi sebenarnya kelompok kita udah penuh sih. Oh udah penuh. iya. Nah bukannya itu masih ada sisa kosong ya di kelompok kalian ya? Enggak, tadi udah Udah penuh. udah Sudah ada yang dulu. Oh, ya udah deh nggak apa. Serius. Tapi sebenarnya aku sih nggak enak Gus kalau karena novel tadi. Padahal kita kan belum pernah kenal dengan dia. sama dia juga terlalu pendiam kan. Iya, dia juga orang pendiam, jadi kita takutnya dia itu nggak bisa diajak kerjasama. Iya. Kita sih Terkadang kita tidak menyadari bahwa tindakan sederhana seperti tidak mengajak seseorang untuk bergabung ke dalam kelompok dapat membuat orang tersebut merasa tidak diterima atau tidak dihargai. Padahal setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk belajar, berpendapat, dan menjadi bagian dari lingkungan kampus. Pengucilan bukan hanya membuat seseorang dapat menurunkan rasa percaya diri dan semangat untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam penelitian yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa masih ada mahasiswa yang menganggap pengucilan sebagai hal yang biasa. Padahal, tanpa kita sadari, tindakan tersebut termasuk salah satu bentuk bullying sosial. Lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh, bukan tempat yang membuat seseorang merasa tersisih. Mulai dari hal yang sederhana seperti membuka ruang untuk berteman, mengajak berdiskusi, atau menerima teman dalam kelompok, kita sudah ikut menciptakan lingkungan kampus yang inklusif. Perbedaan karakter bukan alasan untuk mengucilkan seseorang. Justru dari perbedaan itulah kita belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama. Yo, ada lagi. Kau sering makan ya? Iya, ini langsung matang gue pertama ini. Panas aja badan lagi berisi. Ya, semoga rasanya masih kuat ya. Ya, semoga aja kuat kursinya. Serius?
Kamu coba diam deh, biar lebih enak dilihat. Sebenarnya ya aku lagi berobat ini. Nah, kebetulan tadi obatnya itu buat mengurangi berat badan aku. Rio, maaf ya, aku nggak tahu terkait masalah itu. Iya, tadi kamu cuma bercanda, tapi ternyata bercandaan kami bikin kamu gak nyaman. Kalau guys, cuman ya nggak semua orang fisiknya bisa jadi banyak candaan. Lebih baik kita milih diam, itu lebih baik daripada kuat-kuat. Makasih udah ngingetin. Mulai sekarang kami akan berhati-hati soal bercandaan ini. Maaf ya. Banyak orang menganggap body shaming hanyalah candaan biasa. Namun kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang dialami seseorang. Bisa jadi perubahan fisik yang kita komentari terjadi karena kondisi kesehatan, pengobatan atau alasan pribadi yang dia tidak ingin diceritakan. Oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam memilihan kata-kata sebelum berbicara. Melalui penelitian yang kami lakukan, kami menyadari bahwa masih ada mahasiswa yang belum memahami bahwa komentar tentang bentuk tubuh juga termasuk salah satu bentuk bullying verbal. Padahal, komentar seperti itu dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, bahkan enggan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Setiap orang memiliki kondisi dan perjalanan hidup yang berbeda. Daripada mengomentari fisik seseorang, akan lebih baik jika kita memberikan dukungan, semangat, kata-kata yang membangun, menghargai orang lain, bukan tentang menerima perbedaannya, tetapi juga menjaga perasaan melalui ucapan yang kita sampaikan. Hai Aditya, kamu lagi bisa buka apa nih? Iya, saya lagi ngerjain tugas planning buat kumpul minggu depan. Ngomong nih, kamu tuh asli mana sih? Saya bukan dari luar Jawa. Walah, pantes toh. Pantes kenapa? Saya tadi program itu beda. Nah, itu bahkan ketika kita ojek kemarin, obat yang kamu pakai nggak sama kayak obat kita. Iya sih, memang saya masih kebawa dari daerah. Makanya kamu belajar beradaptasi dengan orang-orang sini supaya nanti bahasamu bisa seperti orang-orang ini juga. Nah, itu tuh dengannya kamu ketika berbicara sama teman-teman bisa lebih nyaman. Sebenarnya saya sudah berusaha beradaptasi, tapi menurut saya semua orang pasti butuh waktu. Kalau kata daerah sesuatu yang tidak bisa langsung berubah kan? Ya, itu tadi cuma bercanda. Saya tahu kalian bercanda, tapi kalau terus-terusan menjadi bercandaan, menurut saya leader. Maaf ya, kalau semisal percakapan tadi membuatku tersinggung. Ya tuh betul kali ini Kak. Seharusnya kita saling menghargai satu sama lain melalui perbedaan. Terus lagi pula kita juga senang kalau kita punya teman dari beda daerah supaya kita bisa belajar bareng-bareng dari bahasa mereka. Makasih ya. Saya juga senang kalian bisa memahami perbedaan. Tapi balik dulu ya nih. Oke. Dulu ya. Udah. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk membeda-bedakan seseorang. Justru keragaman menjadi kekuatan yang membuat kita saling belajar dan menghargai satu sama lain. Melalui penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa diskriminasi tidak selalu terjadi dalam bentuk yang jelas. Terkadang, candaan mengenai logat, daerah asal, atau latar belakang seseorang juga dapat membuat orang lain merasa tidak terima di lingkungan kampus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Menciptakan kampus yang inklusif dimulai dari sikap saling menghargai.
kita tidak harus memiliki latar belakang yang sama untuk saling berteman. Justru dengan menerima perbedaan, kita dapat membangun lingkungan kampus yang nyaman, aman, dan penuh rasa saling menghormati. Melalui penelitian yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa bullying dan diskriminasi masih dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari bullying verbal, pengucilan dalam kelompok, body shaming, hingga diskriminasi karena perbedaan latar belakang. Banyak dari tindakan tersebut dianggap sebagai candaan, padahal dapat memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan mental dan rasa percaya diri seseorang. Nah, pada adegan pertama, saya memerankan menjadi seorang yang korban bullying verbal. Dari adegan tersebut, saya belajar bahwa ucapan sederhana yang dianggap bercanda ternyata dapat meninggalkan luka bagi orang lain. Oleh karena itu, harus lebih hati-hati dalam berbicara dan mulai membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata yang membangun. Saya memerankan salah satu peran bullying. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa tidak semua candaan dapat diterima oleh setiap orang. Sebelum berbicara, kita perlu memikirkan apakah ucapan kita akan membuat orang lain tertawa bersama atau justru malah mereka merasa terluka. Melalui adegan pengucilan dalam kelompok, kami ingin menunjukkan bahwa bullying tidak selalu berupa tindakan yang kasar. Tindakan mengajak seseorang bergabung, mengabaikan kehadirannya, atau sengaja membuat merasa tidak diterima juga termasuk bentuk bullying sosial yang harus kita hindari. Dari penelitian yang kami lakukan, masih ada mahasiswa yang menganggap pengucilan sebagai hal yang biasa. Padahal lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk belajar, bekerja sama, dan berkembang bersama. Mengajak teman berdiskusi, memberikan kesempatan untuk berpendapat, dan menerima perbedaan karakter merupakan langkah sederhana yang dapat membuat seseorang merasa dihargai. Sikap saling menghormati inilah yang perlu kita bangun bersama. Adegan body shaming, kami ingin menunjukkan bahwa komentar mengenai penampilan fisik bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sepele. Kita tidak pernah mengetahui kondisi kesehatan ataupun alasan dibalik perubahan fisik seseorang. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Oleh karena itu, daripada mengomentari kekurangan orang lain, akan lebih baik jika kita memberikan dukungan dan semangat agar mereka merasa lebih dihargai. Menghargai orang lain bukan hanya tentang menerima kelebihan mereka, tetapi juga menjaga perasaan mereka melalui perkataan dan tindakan kita. Karena setiap ucapan yang kita sampaikan memiliki dampak bagi mereka. Pada adegan mengenai diskriminasi karena perbedaan latar belakang, kami ingin menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk berteman. Perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita hargai. Kampus menjadi tempat untuk belajar bersama, sehingga setiap mahasiswa berhak merasa diterima tanpa adanya perlakuan yang membedakan. Melalui implementasi yang kami lakukan, kami berharap video ini dapat menjadi pengingat bahwa menciptakan lingkungan kampus yang inklusif tidak memerlukan tindakan yang besar. Perubahan dapat dimulai dari diri sendiri, melalui sikap saling menghargai, saling peduli, dan berani menghentikan segala bentuk bullying maupun diskriminasi. Melalui implementasi yang telah kami lakukan, saya menyadari bahwa menjadi korban bullying bukanlah hal yang mudah. Terkadang, satu ucapan yang dianggap menjadi candaan dapat terus diingat dan meninggalkan luka bagi seseorang. Oleh karena itu, mari kita mulai lebih peduli terhadap perasaan orang lain dan menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Dari penelitian dan implementasi ini, saya belajar bahwa bullying tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, mengucilkan teman, membeda-bedakan seseorang, atau membuatnya merasa tidak diterima, juga termasuk bentuk-bentuk bullying. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan kampus yang nyaman dan aman bagi semua. Perbedaan karakter, latar belakang, maupun cara bergaul bukanlah alasan untuk menjauhkan seseorang. Justru keberagaman membuat kita belajar menghargai sudut pandang yang berbeda. Semoga setelah menyaksikan video ini, kita semua dapat lebih terbuka dalam menerima teman tanpa memandang perbedaannya. Melalui kegiatan ini, saya memahami bahwa kepedulian dapat dimulai dari tindakan sederhana.
mengajak teman yang sendirian untuk bergabung, mendengarkan pendapatnya, atau memberikan dukungan ketika ia membutuhkan merupakan bentuk kepedulian yang dapat membuat seseorang merasa dihargai. Saya berharap kita semua dapat lebih bijak dalam berbicara. Tidak semua orang nyaman ketika fisiknya dijadikan bahan candaan. Oleh karena itu, mari gunakan kata-kata yang membangun, memberikan semangat, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangan yang berbeda-beda. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang sedang mereka hadapi. Karena itu, sebelum mengomentari atau menghakimi seseorang, mari belajar untuk lebih memahami dan menunjukkan rasa empati. Lingkungan kampus merupakan tempat untuk belajar, berkembang, dan menjalani pertemanan. Sudah seharusnya kita menciptakan suasana saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dengan menghargai satu sama yang lain, kita dapat membawa lingkungan yang lebih positif bagi semua mahasiswa. Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, maupun karakter seharusnya menjadi kekuatan untuk saling mengenal, bukan menjadi alasan melakukan diskriminasi. Mari bersama-sama menciptakan kampus yang inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Melalui implementasi ini, saya belajar bahwa perubahan diri dimulai dari diri sendiri. Sebelum bercanda atau berkomentar tentang orang lain, kita perlu memikirkan apakah ucapan tersebut akan membawa kebahagiaan atau justru melukai perasaannya. Sikap saling menghormati adalah langkah awal untuk menghentikan bullying. Bully dan diskriminasi bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Dibutuhkan kepedulian, keberanian, dan kerjasama dari seluruh mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan inklusif. Kami berharap video ini tidak hanya menjadi tugas perkuliahan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menghentikan bully dan menghargai setiap perbedaan.